Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risanina Sardiana, dan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang sejarah perjanjian Chianti dan terbelahnya Pulau Jawa. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Chianti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, dalam pelafalan Belanda yaitu Chianti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dusun Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di perjanjian Chianti ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi pasca berpindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredam konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah satu pangeran, kemudian mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron, Gubernur Jenderal Batavia tersebut. Lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian terjadilah perlawanan. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas Harding, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dan melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah beberapa kali berunding, kemudian sepakat dengan Mangkubumi dan juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tadi disampaikan pada Pakubuwono III atau pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menerangkan Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian tanggal 4 November Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan Nicholas dan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Chianti Timur, Surakarta. Penandatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau Kalunagari. Hal ini menjadi akal naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Pada tanggal 15 Februari, pembagian atribut keraton seperti keris, bahasa, dan belangkon. Prospek pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa membutuhkan proses panjang seiring waktu. Perjanjian Chianti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya
menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Dalam pembagian tersebut sengaja diacak atau tumpang tindih yang kemudian menyebabkan konflik. Pada pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said atau Trah Pakubuwono II turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Kemudian pada bulan Februari tahun 1755, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton. Setelah perang selama 2 tahun, VOC menyudahi dengan sebuah perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Tanah Jawa kembali menjadi terbagi. Kemudian perjanjian Salatiga tadi, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Solo sampai sekarang, atau Kadipaten Mangkunagara. Kemudian tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas Tamrefles Kasultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pertengahan tahun 1924 membuat beda nasib. Terjadi perbedaan status. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagara menjadi situs cagar budaya. Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Jadi itulah sejarah tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.